Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan, berkenaan dengan salah satu pertanyaan, bagaimana ketentuan zakat profesi? Kaitan tentu nisab dan cara mengeluarkan zakatnya. Saudara-saudara sekalian, perlu diketahui bahwa zakat itu merupakan bagian dari rukun Islam yang tentunya keberadaannya sangat penting adanya. Dan bagaimana tentunya kita mengetahui bagaimana keutamaan yang diperoleh bagi orang yang menunaikannya. Nah, saudara-saudara sekalian, zakat itu dibagi dua macam. Ada yang dinamakan dengan zakat fitri dan zakat mal. Nah, kaitan zakat mal itu dibagi ke dalam dua bagian lagi. Yang pertama adalah zakat mal am dan yang kedua zakat mal khos. Kaitan dengan zakat mal am atau zakat mal secara umum, itu ada harta yang diperoleh dengan kasab atau upaya kerja kita. Dan ada pula harta yang tentunya kita dapatkan tapi bukan hasil kerja, yaitu diantaranya termasuk dalam atiyah atau harta pemberian. Nah, yang kedua, zakat mal itu masuk dalam kategori zakat mal khos atau khusus. Nah, dalam zakat mal khusus ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah az-zahab wal fiddah, yaitu zakat emas dan perak. Yang kedua adalah tijarah, zakat perdagangan. Yang ketiga al-an'am, zakat peternakan. Yang keempat ar-rikaz, yaitu barang temuan. Yang kelima al-ma'dan, barang tambang. Yang keenam az-zur'u atau pertanian. Berikutnya bagaimana nisab dan cara mengeluarkan zakatnya. Untuk yang pertama, zakat mal umum itu tidak ada haul dan nisab. Apa alasannya? Alasan yang pertama, kita buka surat At-Taubah ayat 34-35. Di sana ada ilat harta yang tersimpan. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah. Jadi ada ilat harta yang tersimpan bagi harta yang dikeluarkan zakatnya dengan adanya haul dan nisab. Sedangkan bagi penghasilan merupakan harta yang dipakai untuk keperluan atau tidak tersimpan, maka tidaklah ada haul dan nisab. Besaran yang dikeluarkannya adalah 2,5%. Alasan yang kedua, profesi atau penghasilan termasuk dalam kategori pertambahan harta atau mal al-mustafad yang diusahakan. Bisa dilihat surat Al-Baqarah ayat 267. Dikeluarkan pada saat mendapatkannya. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini ditampilkan landasan yang pertama, Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. Disebutkan di sana, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim.
ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan doakanlah mereka, karena sesungguhnya doamu dapat memberi ketenangan bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini diperintahkan untuk mengambil sebagian harta-harta mereka. Nah, amwalihim. Ini tentunya merupakan, amwal itu merupakan bentuk jamak daripada mal. Dengan demikian tentunya di sini harta yang dimaksud adalah harta tambahan apapun. Jadi mal al-mustafaz. Nah, maka di sini tanpa ada batasan haul dan nisab. Berikutnya landasan yang kedua. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 34 dan 35. Disebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhbani la yakuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukhwa biha jibahuhum wa junubuhum wa duhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini ada ilat yakni zuna. Ini tentunya peruntukan bagi harta yang dizakati atau masuk kategori zakat mal khos. Yaitu di sana disebutkan emas dan perak. Jadi harta yakni zuna itu yang disimpan. Sedangkan tentunya zakat mal umum, diantaranya penghasilan atau zakat profesi, itu adalah zakat yang tidak disimpan, tapi harta yang tentunya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari. Nah, berikutnya tentu saudara-saudara sekalian, berikutnya landasan yang ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabisa وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik,
dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini merupakan salah satu dalil berkaitan dengan wajibnya mengeluarkan zakat penghasilan atau profesi atau harta yang dihasilkan dari usaha yang baik-baik. Anfiku, keluarkanlah nafkahnya atau nafkahkanlah. Nah, di sini diartikan juga sebagai zakat. Nah, zakat, saudara-saudara sekalian, bahasa yang diungkap dalam Al-Quran ada penyebutannya dengan sedekah, ada anfiku. Nah, di sini tentunya kewajiban seorang yang beriman untuk mengeluarkan zakat dari harta yang telah diusahakannya. Dan tentunya hartanya yang baik, usahanya pun yang baik. Nah, berikutnya bagaimana kaitan dengan besarannya. Besaran yang dikeluarkan dalam zakat penghasilan atau profesi yaitu 2,5%. Adapun kaitan dengan kapan waktu dikeluarkannya. Kita lihat landasan yang berikutnya, landasan yang keempat. Wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghairu ma'rushatin wan nakhla waz-zar'a mukhtalifan ukuluhu waz-zaituna war-rummana mutasyabiha wa ghairu mutasyabihin wa ghairu mutasyabihin kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadihi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya, dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah. Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, tentunya di sini digarisbawahi wa atu haqqahu yauma hasadi. Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya. Nah, kalau seandainya zakat profesi atau zakat penghasilan, maka tentunya dikeluarkan tatkala mendapatkannya, berarti tatkala gajian, tatkala mendapatkan harta-harta yang lain tentunya sebagai almal mustafad yang diterima olehnya. Keluarkanlah. Demikian pembahasan kaitan dengan bagaimana ketentuan zakat penghasilan atau profesi, kaitan nisab dan cara mengeluarkan zakatnya. Mudah-mudahan tentunya bermanfaat bagi kita semua, dan juga berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita semua bisa menunaikan kewajiban kita dalam menunaikan zakat mal. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.